2 tepat. Dan itu berarti kita masuk di segmen bincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan sahabat-sahabat kita yang banyak hal bakal diceritain terkait dengan prestasi mereka. Prestasi seperti apa sih? Karena di masa pandemi ini hal-hal yang sedikit berbau kompetisi itu juga mendapat pembatasan-pembatasan. Tapi di balik pembatasan itu muncul berbagai kreativitas. Dengan live secara virtual ternyata bisa dijadikan sebagai sarana untuk melakukan sebuah ajang kompetisi. Salah satunya lomba paduan suara. Menariknya, juaranya dari Kabupaten Nagekeo untuk tingkat provinsi. Dan sekolahnya ada juga di Kota Embai, SMA Baleribu. Profesiat, selamat buat SMA Baleribu yang meraih predikat juara pertama di lomba paduan suara secara live virtual. Dan istimewanya, para pesertanya ada di studio saat ini dan juga salah satu bapak gurunya sebagai pendamping sudah ada di studio. Kita tidak bisa mengundang semuanya datang hadir ya, karena kabarnya ada 23 peserta. Bakal sesak dan tidak bisa menjaga jarak di sini. Jadi ini hanya keterwakilan dari teman-teman kita di SMA Baleribu. Dan untuk acara ini ke depan di Sahabat Punya Cerita ada Novi Aziza yang selalu penjaga gawang di Sahabat Punya Cerita yang bakal mengawal acara ini 1 jam ke depan, ngobrol berbincang-bincang. Novi sudah pada siap nih? Hai, kita sudah pada siap nih di sini Yanto. Baik, dari balik meja siaran saya langsung over di Novi. Novi silakan di acara kita obrolan Sapata Sahabat Punya Cerita. Oke deh, baik Yanto dan juga sahabat Suara Nagekeo. Saat ini kita di program Sahabat Punya Cerita. Dan saat ini juga Novi sudah bersama adik-adik kelompok paduan suara dari sekolah SMK Baleribu Danga, yang mana dalam kesempatan ini diwakili oleh adik Reynaldi Wuli atau biasa disapa Aldi ya. Oke, dan juga adik Yunita Elsie Owadado atau biasa disapa dengan Elsie. Apa kabar hari ini? Baik Kak. Oke deh. Jadi sahabat, prestasi yang diraih oleh adik-adik ini ternyata di masa pandemi ini tidak menyurutkan semangat mereka untuk meraih prestasi. Dan tentunya juga tidak pernah terlepas dari para pelatih yang terus membimbing mereka. Dan saat ini juga telah hadir di studio ada Bapak Pelatih Bapak Sensi Rabu Juli. Selamat siang Bapak. Siang. Apa kabar? Baik. Baik ya. Oke Bapak, ini terkait dengan prestasi yang diraih oleh adik-adik dari SMK Baleribu di tengah pandemi ini ya. Kita tahu saat ini untuk di Nagekeo sekolah menengah ini kan banyak ya Bapak. Tapi kok bisa ya sekolah Baleribu diutus sebagai perwakilan Kabupaten Nagekeo di tingkat provinsi? Mungkin Bapak bisa ceritakan. Soal mencari prestasi, setiap lembaga, setiap orang, kelompok itu pasti memerlukan sebuah informasi. Informasi, kebetulan kita berada di era teknologi yang sudah makin maju. Setiap kita pasti ingin mencari tahu berbagai informasi. Dan itu kesempatan itu yang kita ambil untuk bagaimana kita mengasah anak-anak kita untuk boleh bersaing dengan kabupaten lain, dengan orang lain. Itu yang kita menjadi kita punya fokus utama. Jadi tidak hanya kita mengasah pendidikannya, pengetahuannya, tapi juga keterampilannya mungkin kita asah. Oke, baik. Untuk pertama kali mendapat informasi kegiatan ini tuh dari mana Bapak? Kebetulan kita ada berbagai penggiat budaya. Nah, di Nagekeo juga ada penggiat budaya dan di situ kita sering berkomunikasi dan mencari informasi seperti itu. Dan kebetulan ada kegiatan kita coba untuk bagaimana menampilkan anak-anak kita untuk boleh bersaing dengan yang lain. Oke deh, baik. Saya mau ke Elsie dan juga Aldi ini. Ini Elsie dan Aldi ini kelas berapa nih? Kelas 12 Kak. Kelas 12. Elsie sendiri kelas berapa? Kelas 12 juga. Kelas 12 juga. Ini sampai bisa gabung atau terpilih menjadi kelompok atau anggota paduan suara ini seperti apa sih prosesnya, Aldi? Kalau dari saya, awalnya jadi anggota paduan suara itu waktu kelas 10
Waktu itu sebelum pandemi COVID-19 sekarang. Jadi semua siswa diwajibkan untuk ikut seleksi dalam anggota paduan suara. Jadi yang terbaik dipilih terus digabungkan dalam satu wadah, yaitu kelompok paduan suara Baleriwu. Kemudian kita setiap hari Sabtu satu sore kita adakan latihan bersama. Latihan itu kita terus lakukan, terus kita juga sering diundang untuk mengisi acara untuk KOR seperti syukuran ataupun peringatan hari kematian. Tapi setelah kita masuk di pandemi, musim pandemi, paduan suara kita mulai redup karena kita dibatasi oleh pandemi. Oke. Kalau dari Alsi sendiri gimana awalnya? Awalnya juga sama dari kelas 10, sekelas diseleksi sama pak gurunya, terus dimasukkan per suara gitu, terus akhirnya digabungkan jadi satu paduan suara gitu, jadi ada masuk dalam paduan suara inti gitu, inti dari Baleriwu. Terus sama juga setiap Sabtu sore latihan terus, terus akhirnya diundang ke acara-acara kayak kompetisi gitu, terus kayak untuk kayak KOR di gereja, di tempat-tempat yang diundang itu. Dan sebelum pandemi gitu kayak kegiatannya tuh banyak gitu, tapi setelah masuk ke musim pandemi jadi sedikit berkurang kegiatannya. Jadi ya kayak merindukan sekali ya, kapan ada momen-momen seperti itu lagi. Baik, saya ke Pak Sensi lagi ya. Bapak, ini pada saat pemilihan anggota kelompok paduan suara nih ya, ini kan kebetulan diadakan pada saat pandemi ya Bapak. Dari sekian banyaknya murid yang ada di sekolah SMA Baleriwu, ini kira-kira dari pihak sekolah, dari pihak pelatih dalam melakukan penseleksian ini seperti apa? Nah, jadi kita di sekolah dalam supaya kita mengetahui bakat dan minat anak ini, kita bagi tim kegiatan ekstrakurikuler itu, kita dalam berbagai kegiatan itu kita bagi, dan masing-masing yang sudah menangani itu masing-masingnya menangani bidang-bidang kegiatan itu. Paduan suara ke paduan suara, kita di bawah itu ada 9 kegiatan ekstrakurikuler, dan itu siap didampingi oleh bapak ibu guru. Dan yang menjadi prioritas, kebiasaan yang kita terapkan di bawah itu, kita tidak memilih anak yang tidak hobi ke bidang itu. Berarti jadi, berdasarkan hobi, betul hobi ya? Yang sampai anak yang tidak bisa bernyanyi, kita dipaksakan untuk menyanyi. Jadi memang dari hobinya anak punya bakat ke situ, kita coba bina dampingi dia. Oke, jadi Aldi dan Ensi ini memang dipilih berdasarkan karena memang mereka hobi menyanyi gitu. Kalau Aldi dan Ensi suka menyanyi ini sejak kapan sih? Kalau saya suka menyanyi sejak kecil. Tapi kalau untuk menyanyi solo suaranya tidak bagus. Makanya lebih suka nyanyi paduan suara. Apalagi karena saya posisinya di suara bass, lebih banyak menggunakan suara dada, jadi pas dengan karakter suara saya. Oke deh, Aldi ya. Kalau Elsie sendiri? Saya juga suka nyanyi dari kecil. Ada kakak-kakak juga yang bisa diajak nyanyi bareng gitu, jadi sering nyanyi sama-sama. Terus dari kecil juga sudah ikut kayak organisasi menyanyi gitu, sering diundang juga, ada ikut lomba juga, kadang-kadang ikut lomba, kadang-kadang ikut KOR juga di gereja. Jadi semakin mengetahui tentang teknik menyanyi, sehingga di SMA juga ingin juga untuk menyanyi lagi. Oke, wow, luar biasa sekali ya sahabat Suara Naikeo. Dan memang hobi itu ternyata bukan muncul secara tiba-tiba ya Pak, dia itu dari kebiasaan-kebiasaan mungkin ya, dari kecil sering dengar musik ataupun lagu gitu. Kalau Aldi sendiri mungkin waktu kecil sering dengar musik apa nih? Kalau waktu kecil sih karena orang tua itu dulu itu zaman nostalgianya tahun 80-an kali ya. Suka dengar lagu Om Pance Pondak, kayak lagu
Mariam Belina. Jadi ya suka dengar lagu itu. Makanya kalau lagi kerja suka nyanyi-nyanyi sedikit di kamar mandi juga gitu. Penyanyi kamar mandi juga nih ternyata. Ya, Kak. Oke, baik, saya ke Pak Sensi dulu ya Pak. Ini dalam pelatihan kemarin ya, itu kira-kira persiapan itu berapa lama sih Pak? Mungkin tentang paduan suara ya. Paduan suara ya, mungkin yang bisa membedakan kita kenapa bisa berprestasi, yang pertama kelompok paduan suara itu kita bina pertama mengenal not. Ya, tidak selamanya hanya menyanyi, tapi memang dari dasar memang kita melatih kembali mereka untuk mengenal not. Sehingga kalau sudah mengenal not, berarti lagu sesulit apapun pasti akan mampu. Tinggal bagaimana untuk mengindahkan sebuah lagu, pasti akan punya teknik-tekniknya. Kemudian kemampuan dari guru-guru pendamping juga itu menjadi titik bagaimana anak-anak itu bisa menyanyi, mendampingi siswa bagaimana tekniknya. Kemudian bagaimana kalau seperti lomba ya, berbagai kriteria pasti sudah diukur bagaimana supaya bisa mencapai sebuah penampilan terbaik. Dari aransemennya, musiknya, selain memulai suaranya, itu dari berbagai aspek itu pasti kita harus pelatih. Ada tidak kira-kira semacam kayak kendala dalam pengajaran kepada anak-anak, karena dalam satu tim itu biasanya anak-anak itu dengan karakter yang berbeda-beda ya Pak. Ada yang ketika disampaikan daya tangkapnya itu cepat, ada yang juga lambat. Itu pasti dari daya tangkap anak-anak pasti berbeda. Yang kesulitan kita tuh ketika mereka awal masuk dalam kelompok paduan, kita harus mengenal kembali notnya, menjelaskan bagaimana itu musik, bagaimana itu sebuah seni harus ditampilkan. Awal-awal itu yang menjadi harus kita memang perjuangkan itu dengan baik. Yang paling itu karena memang dasar tentang pengetahuan musik itu sendiri anak-anak itu masih terbatas, lebih-lebih tentang mengenal not, itu yang menjadi yang harus diperjuangkan oleh lembaga. Oke, luar biasa sekali ya sahabat Suara Naikyo. Kita akan terus berbincang-bincang dengan adik-adik dan juga pelatih dari SMK Balariwu nih. Setelah yang satu ini kita ke lagu dulu.